melalui sabda Tuhan yang bisa kita baca dari kitab suci, yang bisa kita dengar di dalam perayaan liturgi. Kita mengetahui undangan Tuhan untuk menata kehidupan kita. Tuhan mengundang kita untuk membuka hati kita supaya Dia bisa masuk. Seringkali kita mengalami kesulitan untuk membiarkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Ada istilah yang dipakai oleh seorang penulis, John Henry Newman. Dia katakan, hidup kita seringkali penuh sesak. Karena apa? Kesibukan. Di Bapak dan Ibu coba daftar di dalam keseharian berapa banyak kegiatan yang dilakukan. Dan penulis yang sama, orang Belanda, orang Asia yang tinggal di Amerika, dia mengatakan, semakin kita sibuk, semakin kita merasa penuh sesak. Dan kalau kita sudah penuh sesak, kita hampir mengalami penurunan kualitas kehidupan. Dan kualitas kehidupan kita yang turun karena hati kita kosong. Hati kita tidak diisi oleh nilai-nilai fundamental yang ada. Dan nilai fundamental yang ditawarkan Injil adalah kehadiran Tuhan. Abraham, saya sangat yakin tidak ada orang di alam luar yang mendapat tugas sedemikian besar dari Allah untuk membawa 3 hal menuju ke tanah terjanji, untuk bergelut supaya di usia tua mendapatkan keturunan, dan nanti melalui keturunan itu bangsa manusia diberkati. Itu Abraham bergelut sepanjang hidup dengan 3 tugas ini. Saudari dan saudaraku yang terkasih, Injil mengajarkan kepada kita apa yang dinamakan sikap hati untuk membiarkan Tuhan masuk. Dia dalam perjalanan dari Ur-Kasdim melalui padang pasir yang tersang dan perjalanan jauh. Sambil berjalan dia harus bekerja untuk mengumpulkan kebutuhan hidupnya. Dan suatu saat dia tinggal di apa yang dinamakan Mamre. Dia berkemah di sini. Dan dia didatangi, dia lihat dari jauh ada 3 orang. Lalu dia bilang, kalau Tuhan menganggap saya layak, singgahlah di bawah tenda ini. Singgahlah di bawah pohon ini. Saudari-saudara yang terkasih, kalau orang bicara tentang pohon di padang gurun, itu harta yang luar biasa. Artinya apa misalnya? Ada kesejukan, ada kehidupan. Dia mengundang mereka untuk kembali ke yang paling kita perlukan dalam kehidupan, yaitu yang sejuk,
yang damai, yang hidup. Dan orang-orang itu datang, dia menawarkan apa yang dinamakan hospitalitas, keramah-tamahan, menerima tamu. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu pulang kembali ke rumah, catat bagaimana kita biasa menerima tamu. Dia menghidangkan yang terbaik, lembunya dia ambil. Kalau kita di sini buat pesta, biasanya sapi yang tua-tua, keras-keras, sehingga ibu-ibu masak sampai 2 hari pun aku mau masak. Dari lembu yang diambil itu kita tahu orang memberi yang terbaik untuk utusan. Para tamu itu adalah utusan Tuhan. Mengolahnya biasa lembu yang masih muda, kurang lebih berusia hampir 1 tahun, itulah hidangan yang terbaik dengan roti bundar, dan kita mengerti roti dari surga. Perjumpaan yang mempunyai pesan yang luar biasa dan yang diungkapkan dengan cara yang sederhana. Di mana sang istri? Dia ada di dalam kemah, karena dalam tradisi mereka wanita tidak boleh keluar untuk bertemu dengan tamu, tapi wanita mempersiapkan segala sesuatu. Lalu tamu itu mengatakan, tahun depan saya akan singgah lagi di sini, dan pada waktu itu saya akan mendapati kamu. Sarah akan menggendong seorang anak. Itu adalah kisah Abraham, Ishak, Yakub. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam perjumpaan yang seperti itu ada hal-hal yang penting, tapi kita perlu seperti yang nanti kita lihat lebih lanjut di dalam Injil. Marta memang sibuk melayani. Biasa di dalam pesta-pesta, ibu-ibu yang sibuk-sibuk, mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai Marta. Sementara mereka yang mungkin kurang tahu masak, lalu hanya makan, mereka bilang, kamu kan yang Marta, kami ini Maria. Maria dalam diamnya, justru dia di dalam Injil hari ini mengambil bagian yang terbaik. Apa yang terbaik? Keterbukaan hati untuk membiarkan Tuhan hadir di dalam hidup. Saudari dan saudaraku yang terkasih, justru kita di dalam kesibukan itu seringkali kita sibuk. Bahkan ada orang yang tidak pernah tidur karena sibuk 24 jam dan tidak menemukan apapun dalam kehidupan. Nanti 5 tahun kemudian tensi sudah naik di atas, gula sudah naik di atas, kolesterol sudah naik di atas, nafas juga sudah naik di atas, hampir lewat ubun-ubun. Sibuk, yang pada saat terakhir dia akan bertanya, hidup ini untuk apa? Tuhan memberi kita jawaban. Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak pernah akan diambil dari Tuhan. Maria mendengarkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai milik harta
yang paling berharga. Saudari dan saudaraku yang terkasih, mari kita belajar dari sabda Tuhan untuk menyisakan kehidupan, menyisakan waktu khusus untuk berjumpa dengan Tuhan. Mereka yang doanya seperti saya belum terlalu mantap, mari kita berdoa lebih tekun. Mereka yang belum terlalu rajin membaca kitab suci, mari kita membaca kitab suci. Mereka yang doa kerahimannya itu langgar-langgar, mari kita bertekun. Karena di sana Tuhan menjumpai kita dan menyiapkan bagi kita satu hal yang paling penting, yaitu Tuhan bersama kita. Tuhan yang menyiapkan kehidupan yang adalah harta terindah untuk kita. Saudari-saudaraku, mari kita bangkit berdiri untuk mengungkapkan iman kita.